setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo susah bro, ojo mrengut sis. Susahing urip iku mung nang pikiran. Ayo guyu bro, ayo mesem sis. Ngrenungke firman atine dadi seneng. Terima kasih buat anugerah dan kasih karunia-Mu. Kami mau memperbaiki hidup kami Tuhan. Hari lepas hari kami mau memperbaikinya. Meskipun kecil, tapi permanen. Kami mau Tuhan, Engkau memperbaiki hidup kami setiap hari. Meskipun perbaikan itu kecil, tetapi kami mau permanen, menjadi sama seperti Kristus. Ajari setiap kami dengan bahasa yang sederhana, supaya kami mengerti. Berbicaralah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ngomong dulu sama sebelah kiri kan kanannya, jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Ngomong dulu sama sebelah kiri dan kanannya, berubahlah sedikit, walau sedikit, tapi permanen. Walau sedikit, tapi permanen, tapi berubah. Jangan gitu-gitu doang. Amin. I'm sorry to my friend that you must speak in English because I can't speak in English. Little sih I can. Ya, little sih I can kan bisa semua ya. Iya. Saya masih membahas tentang pikiran karena pikiran itu ternyata keren banget. Betul ya? Yes. Betul ya? Apa ya? I want to speak about imagination. Okay? Okay ya? Ikutin ya. You follow me. Imagination. Ya? Sebetulnya sebelahmu itu translator. Dia itu seorang pelayar, dia suka belayar kemana-mana, tapi malam tadi masak nasi buat kalian. Jadi nasi dus itu tadi yang masak Mas Budi. Dia nggak tidur untuk kalian, demi kalian, ya, sama istrinya. Kasih tepuk tangan dulu. He can speak in English, so that you don't understand you. Tell me. Teach me, okay? Ya. Semua sudah disediakan, judulnya ya. Semua sudah disediakan. Firman menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yohanes 1 ayat 3. Masih ingat? Saya pastikan kalian harus ingat. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 itu harus hafal. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Terus, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Firman. Tanpa Firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka dari awal tadi saya bilang bahwa Firman menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ulangi. Firman menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Ulangi sekali lagi. Firman menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak ada ini menjadi
menjadi ada ini oleh karena firman. Berarti kalau saya menciptakan dari yang sakit menjadi sembuh harus pakai Firman. Kalau saya menciptakan dari yang miskin menjadi kaya pakai Firman. Kalau saya menciptakan keluarga saya yang berantakan menjadi baik pakai Firman. Can you understand what I mean? I understand small. Small. You speak small with him, ya. Small. Little bit. Okay? Waktu saya diam, saya tidak mengizinkan pikiran saya kosong kemana-mana dan memikirkan hal-hal yang tidak disediakan surga. Waktu saya diam, saya tidak memikirkan hal-hal yang tidak disediakan surga. Waktu saya diam, saya tidak memikirkan narkoba, saya tidak memikirkan seks bebas, saya tidak memikirkan kemarahan, karena di surga tidak ada narkoba, tidak ada seks. Do you understand? Waktu saya memikirkan yang di surga tidak ada, berarti saya sedang memikirkan yang di bumi. Yang kalau saya memikirkan seks, saya memikirkan narkoba, saya memikirkan kemarahan, maka sebetulnya yang menyediakan adalah dari neraka. Belum nangkap? Belum nangkap? Waktu saya memikirkan kesembuhan, waktu saya memikirkan pemulihan, waktu saya memikirkan blessing, waktu saya memikirkan keberhasilan, waktu saya memikirkan kesuksesan, waktu saya memikirkan semua kebaikan Tuhan, saya sedang mengakses yang disediakan surga. Katakan amin. Yes. Anggap enggak? Kenapa hidup kosong? Kenapa hidupmu kosong tidak menciptakan sesuatu? Karena pikiranmu kosong, tidak mengimajinasikan sesuatu yang surga sediakan atas kehidupanmu. Pikiranmu hanya memikirkan hal-hal hawa nafsumu, bagaimana kamu memuaskan hawa nafsumu, bagaimana kamu memperkaya dirimu sendiri. Kamu tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Maka hidupmu kosong, hanya berguna untuk hari ini saja dan tidak berguna untuk yang lainnya. Sekali lagi, saya lagi senang sekali lagi mikirin tentang pikiran, ya. Firman menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Waktu saya memikirkan firman Yesus mati mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu supaya aku mengalami kuasa kebangkitan. Kenapa saya harus mengalami kuasa kebangkitan? Karena rupanya sumber permasalahan dalam hidup saya adalah iblis, dosa, dan maut. Yesus sudah mengalahkan itu, maka saya mempercayai Dia yang sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Saya di pihak Yesus, maka iblis, dosa, dan maut kalah. Sebab saya di pihak Yesus. Katakan amin. Jadikan itu jadi perenungan. Aku akan menang jika aku di pihak pemenang, betul? Yes. Kamu akan tetap kalah jika kamu di pihak yang kalah. Iblis sudah dikalahkan. Jangan berada di pihak iblis yang sudah. Bubuknya nanti ya, jangan ngantuk. Sekali lagi, saya sedang mengajari kalian menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Caranya, kamu harus mengimajinasikan sesuatu yang surga sediakan. Jangan mengimajinasikan sesuatu yang surga tidak sediakan. Hidupmu akan tertekan. Karena apa? Aku
Yesus kok nggak ngalami apa-apa. Lah yang kamu imajinasikan nggak ada stoknya di surga. Paham? Kalian mau progres ke hidup? Mau? Saya sarankan kalau kalian mau progres, meskipun masih di lapas tahun 2 tahun, ya dengar musik. Kalau kalian mau progres hidup setahun 2 tahun ini, renungkan Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Download itu, masukkan di dalam pikiran, imajinasikan. Jika aku baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku dan melakukannya dengan setia, apapun yang diperintahkannya, maka segala berkat ini akan menjadi milikku. Diberkatilah aku ketika masuk, diberkatilah aku jika keluar, diberkatilah apapun yang aku pegang, dibuat berhasil, apapun yang aku sentuh jadi besar. Itu yang disediakan surga harus ada di pikiran. Diberkatilah engkau menjadi kepala bukan ekor, berkatmu sebagai naik bukan turun. Oh, pada waktu sebelum ada kebutuhan, bahkan Tuhan itu sudah memerintahkan berkat itu turun ke atasmu. Itu harus menjadi imajinasimu, bukan aduh biaya besok, aduh biaya besok, aduh sudah gulung tikar, aduh istriku meninggalkan aku, aduh bisnisku kacau, aduh. Surga tidak punya stoknya. Di sini paham? Jangan teriak-teriak, biar pada bangun. Nah itu, ngantuk. Aku tuh tahu kalau kalian ngantuk. Rugi loh. Ngerti ya? Ngerti ya? Jangan memikirkan yang tidak ada stoknya di surga. Karena kamu sedang menghabiskan waktumu sia-sia di bumi ini. Engkau tidak sedang menciptakan sesuatu. Pikirkan, imajinasikan sesuatu yang disediakan oleh surga. Kenapa Bu? Dengan pikiran saya, Amsal 4 ayat 23, di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu menentukan hidupmu. Versi mudah dibaca. Terjemahan baru berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hatimu diisi dengan kemarahan, kamu sedang menciptakan kematian. Kalau di dalam hatimu berisi kebencian, kamu sedang menciptakan kehancuran. Kalau di dalam hatimu isinya kebaikan Tuhan, isinya hatinya Tuhan, maka segala aspek di dalam hidupmu hidup. Cek hatimu. Saya tahu keluargamu, saudara-saudaramu menghinamu karena keberadaan. Ketika kamu dihina, kenapa kamu tidak geram dan berkata, aku mau berubah? Dan katanya, Yesus itu pemenang. Kalau aku di pihak pemenang, aku pasti menang. Yes. Amin. Amin. Yes. Amin. Yes. Amin. Yes. Kamu tidak malu dihina sama keluargamu, sama saudara-saudaramu, ditinggalkan. Kamu tidak malu, kamu tidak geram. Dia mesti geram dan cari solusinya. Aku keluar dari lapas. Aku sudah lebih dari pemenang, sebab Yesus di dalamku. Dia sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Dan hari ini aku mau berubah, walaupun sedikit-sedikit tapi permanen. Aku menjadi serupa dengan Kristus. Sedikit demi sedikit, aku makin serupa dengan Kristus. Maka aku punya akses dengan kerajaan surga. Apapun yang aku imajinasikan, apapun yang aku bayangkan, aku sedang mengambil semua yang surga sediakan. Yes. Maka itu jadi di dalam hidupku. Katakan amin. Yes. Haleluya. Itu caranya mengubah keadaan. Kamu pikir kamu itu orang-orang kalah? Tidak. Karena Yesus sudah memenangkan semuanya. Yes. Dan kamu di dalam Yesus, maka kamu lebih daripada pemenang. Yes. Yes. Yang harus
dilakukan adalah berubah cara berpikirmu, berubah apa yang kamu imajinasikan. Karena ketika kamu mengimajinasikan sesuatu yang tidak ada di surga, sia-sia hidupmu. Apa yang ada di surga? Semua yang ada di dalam firman-Nya. Kamu butuh bodyguard, kamu butuh perlindungan buat anak istrimu, kamu butuh perlindungan buat dirimu sendiri. Mazmur 91 berkata apa? Dalam lindungan Allah. Ya kan? Coba dibaca Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha kuasa dan yang bermalam dalam naungan yang maha kudus akan berkata kepada Tuhan bahwa Perlindunganku dan kutukan tubuh dan Allahku yang kupercaya. sungguh dialah yang melepaskan aku dari jerat penangkap burung, Penyakit sampar yang busuk. dari penyakit sampar yang busuk. Nanti akan ada COVID lagi. Kamu bebas dari COVID sebab Dia berfirman, Dia janji melindungimu dari penyakit sampar. Tapi kalau ini tidak kamu imajinasikan, ini tidak ada di dalam pikiranmu, kosong. Kamu tetap ada di bawah mengalami sampar. Pilihan ada di dalam dirimu sendiri. Betapa dahsyatnya Yesus kasih sesuatu buat hidup. Sayangnya kitanya yang kurang ajar, gak tahu diri. Betul? Suatu hari kamu pergi ke dalam pesta pernikahan dan di situ yang tuan rumahnya menyediakan semua hidangan yang lezat-lezat karena dia bos di kotamu. Dia bisa beli apa saja. Di meja disediakan semua masakan yang enak-enak, minuman yang enak-enak. Terus kamu cuma bawa piring, ngeliatin, enak, tapi nggak ngambil. Ora waret. Betul waret. Bodoh. Ya. Jadinya dia tetap lapar loh. Lapar. Hanya berkata ini enak, tapi dia tidak ngambil gitu loh. Cuma ngeliatin bawa piring, tapi nggak nyendok-nyendok, nggak masukin ke dalam mulutnya. Jadi perutnya tetap lapar. Dia tidak menikmati semua yang sudah disediakan oleh majikan. Demikian pula dengan Bapamu di surga. Semua sudah disediakan. Masalahnya kamu cuma berkata amin. Ya betul, Tuhan baik. Tapi kamu tidak pernah ambil. Itulah hidup. Enggak ya? Sudah bertobat? Amin. Jadi sekarang kalian harusnya sudah diberkaya loh. Berapa tahun kalian mengikuti saya? Ada yang lebih dari setahun? Angkat tangan. Yang sudah lebih dari setahun mengikuti saya? Angkat tangan. Yang baru siapa? Coba. Yang baru sebulan, 2 bulan, angkat tangan. Enggak ada. Loh, ya terus kalian kalau ada saya berarti saya seolah-olah nggak ada gitu ya? Waduh, siapa yang sudah mengikuti saya setahun? Angkat tangan. Iya kan, saya kan sudah lebih melayani kalian lebih dari setahun toh? Iya. Iya, wong setiap minggu dikasih makan, setiap bulan pura-pura lupa. Itulah. Terus sampai gemuk, gini-gini. Kalian kenapa mukanya gitu sih sama saya? Kasih senyum dong. Senyum. Iya kamu semuanya. Iya, senyum lah. Ulang ya? Ulang. Kan masih sejam 11 lah. Enggak apa-apa, Bu. Terus. Lanjut. Hah? Lanjut. Lanjut. Lanjut, guys. Gas. Firman menciptakan
menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi, waktu saya mengucapkan firman, saya sedang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Contoh, ketika dompet saya kembang kempis, cuma isinya 2.000, saya bisa menciptakan dari 2.000 menjadi 2 juta, menjadi 200.000. Turun ya? 200 juta Bu. 200.000 dolar Bu. Dari 2.000 menjadi 200.000, menjadi 2 juta, menjadi 2M, menjadi 2T. Itu tergantung dari pikiran. Karena tadi Tuhan sudah menyediakannya. Tapi ketika Tuhan memberkatimu dengan uang, kamu harus tetap ingat, hei dengar anakku, kamu tidak boleh punya 2 tuan, aku dan Mamon. Betul? Berarti di sini harus tetap ada firman. Nek kamu terus lupa daratan, kamu mulai lagi dari nol. Bukan Tuhan menghukummu, itu karena kamu sendiri. Tuhan nggak mau kehilangan kamu, makanya dinolkan lagi kayak kamu beli bensin. Mulai dari nol ya Bu. Terus mulai dari nol. Kapan maju? Oke. Saya senyum dong. Semangat Bu. Gitu. Suruh ngomong semangat Bu, gitu loh. Kamu. Lagi. Sekali lagi. Jangan mati. Kamu tahu nggak? Kenapa kamu harus memberi aku semangat? Biar kita juga semangat. Nanti aku nangis. Mau denger nggak? Kenapa kamu harus memberi aku semangat? Mau denger nggak? Jangan nangis dulu gitu dong. Jangan nangis Bu, jangan nangis. Jangan nangis Bu, yang kuat Bu gitu. Kuat Bu. Waktu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, musuh saya adalah iblis yang memborgol hidupmu, yang menghancurkan hidupmu. Musuh saya bukan suami saya. Dia memang kadang-kadang begitu, tapi musuh saya bukan suami saya. Saya tahu hidup saya ini berat, karena saya harus Tuhan, please selamatkan mereka. Tapi saya juga harus menghadapi iblis yang iblis ngantuk, iblis yang bebal, iblis yang membuat saya menjadi aduh Tuhan, kayaknya apa yang saya kerjakan ini kok nggak ada bergunanya ya Tuhan. Mereka sudah saya ajari firman, tapi kenapa mereka balik lagi? Rupanya Tuhan berkata begini, mereka hatinya memang sudah bersih, hatinya sudah baik. Ketika mereka ketemu dengan aku di penjara, mereka ketemu dengan aku dan mereka berkata, aku bertobat. Hatinya sudah aku berikan hati yang baru. Engkau masih ingat Yesaya 36 ayat 26? Tuhan berkata, aku akan mentahirkan segala kenajisanmu, aku akan membersihkan kamu dari segala dosa dan pelanggaranmu, aku akan memberikan engkau hati yang baru dan roh yang bersih. Itu dari pihak Tuhan. Tapi dari pihakmu, engkau punya yang namanya pikiran, engkau punya yang namanya kehendak, engkau punya yang namanya keinginan. Itu harus engkau berikan kepada Yesus supaya dia mengatur hidupmu, mengambil alih hidupmu. Tetapi pada kenyataannya engkau masih berkuasa atas dirimu sendiri. Itu yang menjadi penyebab. Makanya waktu kamu dengar firman kayak gini, oh iya, betul ya, iya, Yesus baik ya. Begitu kamu keluar, kamu menghadapi sesuatu, pikiranmu balik kepada manusia lama. Padahal tadi pikiran menciptakan sesuatu. Jangan teriak-teriak, aku pengen budek hari ini. Firman menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ulangi. Firman menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sing genah toh.
2, 3. Firman menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pikiranku menciptakan sesuatu. Pikiranku menciptakan sesuatu. Ulang. Pikiranku menciptakan sesuatu. Ulang. My mind produces new. Jangan diam. something new. Pikiranku menciptakan sesuatu. Jadi kalau kamu sedang melamun, kamu sedang menciptakan sesuatu yang kamu lamunkan. Jess mana? Jess. Jess mana? Saya ini bu gembala. Kalau dombanya hilang satu, tahu. Waktu saya melamun, saya sedang menciptakan yang saya lamunkan untuk jadi. Karena pikiran saya menciptakan sesuatu. Oke Pak? Ketika saya merenungkan atau saya mengimajinasikan pemulihan, maka terjadi pemulihan di dalam diri saya. Ketika saya merenungkan berkat melimpah supaya saya bisa menjadi berkat buat banyak orang, maka yang saya lamunkan, yang saya renungkan itu yang terjadi. Ya? Oke, sepakat ya? Berarti sekarang cekok pikiranmu itu isinya apa? Oke, damai sejahtera, sukacita. Berarti harusnya kamu damai sejahtera, sukacita. Meskipun kamu dianiaya oleh teman satu sel, kamu harus sukacita, damai sejahtera. Karena apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Mudendung Pak, mudendung, turun. Udah, kamu orang Jawa apa orang Sumatera? Jawa. Bagian itu. Maaf ya Bu Dokter. Saya harus teriak-teriak. Oke, sekarang gini ya. Saudara, kenapa saya begitu cinta dengan firman? Begitu maniak dengan firman? Sebab apa? Perhatikan ya. Saya ini paling suka firman. Mungkin suami saya kalau lihat di rumah itu bosan ya. Bojoku ki sini ceritanya nek omah iki guru dolanan firman, merenungkan firman, baca Alkitab, nanti baca buku-buku, wah buku saya banyak sekali. Ya. Karena apa? Saya sedang aduh Tuhan, aku pengen lo punya pikiran seperti engkau. Karena sebetulnya Tuhan itu menciptakan kita kan serupa dengan Dia toh? Betul nggak? Ya. Berarti kalau Tuhan mikir sesuatu itu jadi, kalau anak Allah mikir sesuatu jadi nggak? Masalahnya tadi toh di depan ya, kamu memikirkan yang surga nggak punya stoknya, ya toh? Narkoba, seks bebas, kemarahan, semua iri hati, surga nggak punya stoknya. Makanya kamu nggak ngalami Tuhan. Yang pertama, kenapa saya begitu cinta dengan firman? Pertama, karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Ulangi kata-kata saya, karena firman itu adalah Allah sendiri. Yang kedua, karena firman berkata, apa yang difirmankannya tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Apa yang difirmankannya tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11, buka. Yesaya 55 ayat 11. Tadi Yohanes 1 ayat 1, yang kedua Yesaya 55 ayat 11. Ya, demikianlah firmanku, betul ya? Yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya. Yang ketiga, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yang ketiga adalah, saya tahu firman yang diucapkan oleh Yesus adalah firman hidup. Jadi apapun yang difirmankan, apapun yang dituliskan, itu iya dan amin. Ada 3 penyebab kenapa saya begitu mencintai firman. Yang pertama, karena firman itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Yang kedua, karena firman itu Tidak akan kembali sia-sia. tidak akan kembali dengan sia-sia.
Yang ketiga, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Yesus adalah roh. Maka saya tidak melakukan daging. Ngerti ya? Sampai sini siapa yang masih nonton? Paham nggak? Paham nggak? Oh, Nina bubunya hidup. Satu lagi. Terus nyanyi. Sudah, mimpi apa, Pak? Sebetulnya saya juga lebih enak bobo di rumah ya daripada ngajarin kamu. Tapi karena saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu, saya share di sini, oke? Ya. Yang membalas. Sekali lagi, saya tidak berfokus kepada karunia, saya tidak berfokus pada berkat, saya tidak berfokus pada mukjizat pada awalnya. Tetapi awalnya bagaimana saya menyamakan pikiran saya ini dengan pikiran Tuhan. Ya, saya nggak ngejar mukjizat, saya nggak ngejar berkat, tapi yang saya kejar di awalnya pada waktu saya bertobat, saya berusaha dengan keras menyamakan pikiran saya ini dengan pikiran Tuhan. Itu sulit loh, betul nggak? Sulit nggak? Sangat, karena apa? Pikiranmu kadang dicetak oleh pola dunia. Jangan coba-coba ngatur. Karena gini, pikiran dunia itu berkata gini, kamu tidak kerja keras, kamu tidak akan berhasil. Betul ya? Kamu ya, tidak kerja tidak dapat duit. Sementara firman Tuhan berkata burung pipit saja dipelihara, betul ya? Sementara Yesus berkata janganlah khawatir, aku tuh menyediakan semuanya. Kamu tinggal mengatakan semuanya di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Sulit toh? Karena kue kadung dicetak oleh nasihat orang dunia. Nah, waktu awal pertama sekali saya bertobat adalah saya menyamakan pikiran saya ini dengan pikiran Tuhan. Makanya saya sulit ketika konselingi orang yang kadung terus jadi batu. Oh itu sudah Tuhan Yesus, aku menyerah. Aku serahkan kepadamu. Nanti nek sudah saya ngomong aku serahkan kepadamu, mereka akan mengalami yang namanya penghancuran. Hidupnya dihancurkan. Untuk apa? Mengubah pola pikirnya supaya menjadi seperti yang Tuhan mau. Enak gak dihancurin? Nah, enak. Mendingan mengikuti apa yang Tuhan firmankan, ya. Sekarang tak kasih rahasianya 1 Korintus 2 ayat 9 dan saya segera selesai. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi, ayo, seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalian kan sering mencontek ayat itu untuk kehidupanmu sehari-hari, toh? Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati saya, nggak pernah timbul di dalam telinga saya, itu yang Tuhan sediakan buat saya karena saya mengasihi Tuhan. Tapi kamu nggak ngalami toh? Nggak ngalami. Kenapa? Tak kasih rahasianya. 1 Korintus 2 ayat 9 saya bacakan dari firman Allah yang hidup, FAYH. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat kitab suci yang menyatakan bahwa tidak seorang manusia pun pernah melihat, mendengar, ataupun membayangkan hal-hal indah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihinya. Sibuk bingung. Ini. Waktu saya tidak pernah membayangkan dan memikirkan bahwa saya akan diberkati, maka saya tidak akan diberkati.
saya tidak pernah mengimajinasikan bahwa saya akan punya suami yang baik. Dia akan bertanggung jawab, anak-anakku akan baik, mereka akan sekolah, mereka akan pintar. Itu tidak ada di dalam imajinasi saya, maka itu tidak akan terjadi. Karena tidak pernah mengimajinasikan, karena tidak pernah memikirkan, maka itu tidak terjadi. Ayat itu ngomong begitu. Mudah nggak sih? Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Tak ceritanya ya anak-anakku, di surga semua sudah disediakan. Percaya enggak? Katakan amin kalau percaya. Oke. Tapi kamu tidak pernah membayangkannya. Kamu tidak pernah mengimajinasikannya. Kamu tidak pernah menginginkannya. Kamu tidak pernah mengucapkan bahwa aku menginginkannya. Maka kamu tidak mendapatkan. Mudah ayat itu. Bagaimana jika bisnisku hancur? Surga itu lantainya dari emas. Berarti kaya raya toh? Untuk memulihkan usahamu. Ya, loh, kamu duncali kerikilnya aja kamu kaya loh. Amin. Dan bagus ngomong Tuhan mencari saya kerikil emas dari surga gitu. Loh, karena kamu mengimajinasikannya, maka tiba-tiba kamu dapat 1M, 2M gitu loh. Amin. Amin. Yes. Angel kalau saya ngajari gini, kalian tuh nggak percaya. Betul nggak? Karena kamu tidak pernah mengimajinasikannya, maka kamu tidak mendapatkannya. Sorry to say, bagi orang-orang yang ininya kadang dirusak oleh narkoba, saya semakin sulit ngajari kamu. Lulah. Jangan kasar-kasar. Tapi waktu kamu mau Tuhan baharui pikiranku, karena waktu itu aku sudah dirusak oleh narkoba dari masa kecilku. Tuhan, aku mengkonsumsi narkoba dari masa kecilku. Tetapi hari ini aku bertobat dan Tuhan ciptakan ulang aku, create ulang aku, supaya aku menjadi manusia baru dan aku memiliki pikiran Kristus. Maka pikiran saya mengimajinasikan sesuatu, saya dapat sesuatu. Amin. Do you understand? Standing. Ya udah, khotbahnya itu saja. Tak tambah belajar kamu. Coba sekarang perhatikan, cek ya. Apa isi hatimu, apa isi pikiranmu, itu menentukan hidupmu. Jadi sebetulnya saya itu kan memberikan bekal kepadamu. Nanti setelah kamu keluar dari lapas, kamu akan menjadi seperti apa, betul kan? Betul nggak? Alah, Bu Ana itu ngomong kosong. Ya sudah, atur nuwun, kalian tidak akan nganam. Kalian tahu Jesse yang ada di sini yang orang Timor Leste? Yes. Siapa namanya? Jacinto. Dia kemarin itu habis jalan-jalan ke Cina, tahu nggak? Pakai dasi, pakai jas, ya kan? Jas, anakku, kamu di mana ini? Kok kamu keren sekali? Izin ibu, saya ada di Cina ibu. Hah, di Cina? Kamu ngapain di Cina? Izin ibu, kami sedang seminar ibu, karena bos saya sedang melakukan kerjasama dengan Cina tentang perminyakan. Ah, kamu kok hebat? Tuhan Yesus ibu yang hebat. Kasih tepuk tangan. Dia masuk di grup saya. Setelah dia keluar, saya pegang hidupnya, saya kontrol dia. Ketika dia sesuatu, Jess, kamu baik-baik saja. I'm okay bu, saya baik. Jess, kamu lagi ngapain? Kamu jangan pegang narkoba. Siap ibu? Tidak.
Jess, kamu udah dapat pekerjaan? Siap ibu, sudah. Kamu bekerja apa Jess? Driver ibu. Oke, baik. Setialah. Siap ibu. Setiap kali saya nulis di grup, firman apapun dia selalu kasih love. Setiap hari. Saya ngomong apapun dia selalu komen, respon. Sekarang dia lagi jalan-jalan kecil, menjadi driver. Tapi kalau driver bos, dapat fasilitas bos apa enggak? Ya. Sudah ngerti hari ini? Kamu bisa mengubah nasibmu Ya. lewat pikiranmu, mulutmu, hatimu. Siap mengubah? Siap? Siap diubah? Siap. Siap mengalami kebaikan Tuhan? Yes. Amin. Yes. Punya pengharapan? Yes. Amin. Yesusmu luar biasa? Yes. Amin. Yes. Kamu tepuk tangan. Mari bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Nah. Perjamuan kudus ya? Sudah pada terima semua perjamuan kudus? Kalian tak kasih tahu ya pada waktu perjamuan kudus, kamu ngomong begini, Tuhan, aku tahu setiap kelemahanku, aku tahu setiap keterikatanku dengan dosa, aku tahu, Tuhan, iblis tidak rela melepaskan aku, buktinya, aku jatuh bangun terus di dalam dosa. Tapi hari ini saya kasih tahu kepadamu, fungsi dari perjamuan kudus, fungsi dari darah Yesus dan tubuh Yesus, maka kamu akan mengalami pembaruan, ya. Ketika kamu makan tubuh Yesus menjadi satu dengan tubuhmu, maka di dalam dirimu ada Kristus, Christ in me, the hope of the glory. Cesa yang lama sudah mati, yang muncul di dalam dirimu adalah Kristus. Itu. Paham? Nyomannya lama sudah mati. Yang muncul di dalammu adalah Kristus. Sebab aku makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Jangan jadikan ini sebagai kebiasaan atau agamamu. Tapi ketika kamu makan ini, kamu bayangkan, imajinasikan tubuh Yesus menjadi satu dengan tubuh saya. Dan darah Yesus mengampuni setiap dosa dan pelanggaran saya, menghancurkan setiap kebebalan hati saya, setiap pikiran saya yang jahat, setiap pola pikir saya yang masih tidak percaya oleh Tuhan, hari ini dihancurkan. Kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku, kekudusanmu menghidupiku, kasihmu
ketika engkau mengucapkannya, engkau benar-benar diciptakan ulang, di-create ulang. Pikiranmu diberikan pikiran supranatural, pikiranmu yang bodoh, yang tolol. Hari ini ketika engkau diciptakan menjadi ciptaan yang baru, pikiranmu kembali menjadi pikiran supranatural, sama seperti Adam sebelum jatuh di dalam dosa. Dan engkau bukan keturunan Adam, engkau adalah keturunan Kristus, yaitu Allah sendiri. Ketika Allah berfirman, ketika Allah berpikir, maka itu jadi. Hari ini Tuhan rindu untuk memulihkan pikiranmu yang bebal, pikiranmu yang tolol, pikiranmu yang bodoh, pikiranmu yang keras, hatimu yang keras. Hari ini Tuhan memberikan hati yang baru dan pikiran yang baru, pikiran supranatural, pikiran Kristus. Katakan amin. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu, pujian dengan sembahku berikan, bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiriku, melihat tanda kemuliaan-Mu. Pujian menaikkan sembahku berikan, bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Angkat tubuh Yesus di atas kepalamu. Inilah tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecah di atas kayu salib. Tubuh itu dipaku, tubuh itu dicambuk, tubuh itu disengsarakan oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Tubuh itu dihancurkan supaya tubuhmu sembuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, supaya tubuhmu diselamatkan pada hari penghakiman, supaya jiwamu diselamatkan, supaya jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, keinginanmu, kehendakmu diselaraskan dengan pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Tubuh Yesus menjadi satu dengan tubuhmu, dan hari ini engkau satu dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Yesus, makan.
darah Yesus di atas kepalamu. Inilah darah Yesus, darah perjanjian. Darah ini menyucikan hidupmu, pikiranmu, hatimu, disucikan, dikuduskan hari ini. Darah ini mengampuni segala dosa pelanggaranmu. Darah ini menghancurkan kutuk yang ada di dalam dirimu. Dan darah ini menghancurkan semua perjanjian yang dulu pernah dilakukan oleh nenek moyangmu maupun oleh engkau sendiri dengan kuasa gelap. Dan hari ini batal oleh darah Yesus. Darah Yesus membuat engkau disucikan, dikuduskan hari ini, dan tidak ada lagi jarak engkau dengan Bapamu di surga. Inilah darah Yesus, minumlah. Saya melihat bagi engkau yang percaya, ada sinar putih di kepalamu. Saya melihat ada borgol-borgol itu mulai dilepas dari tanganmu, dari kakimu. Dan saya melihat Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang bersih. Saya melihat di pikiranmu mulai diciptakan sesuatu yang baru, mulai diisi dengan sesuatu yang baru. Pikiran-pikiran yang bukan firman lagi di dirimu. Dan roh Tuhan yang mengerjakannya ketika engkau mau menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Karena Roma 12 ayat 2 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan membaharui cara berpikirmu. Hari ini bikin keputusan, ikuti saya. Tuhan Yesus, hari ini aku memutuskan, menyerahkan hidupku kepadamu, baharui cara berpikirku, bersihkan hatiku. Aku mau menjadi seperti Engkau Tuhan. Aku mau menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Jadilah itu atasku Tuhan, sesuai firman-Mu, bahwa Engkau menciptakan aku serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi. Kuasa darahmu, kau tak tebus dosaku. Penebusanmu melindungiku, kasihmu ketika kami tidak pernah mengimajinasikan, maka kami tidak dapat apa-apa. Hari ini kami bertobat dari cara berpikir kami yang salah. Tuhan Yesus, ini umat-Mu, Engkau beracara atas mereka. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.